Kalau kita godok subuh sedangkan imamnya sholat taraweh itu boleh dan sah hukumnya, tapi memang tidak mendapatkan fadilah jamaah. Cuman ya enak sih sebetulnya ya, kita bisa nyicil godok subuhnya kita sih. Kalau darah itu keluarnya waktu sholat dan tidak netes, tidak melebar dan tidak dengan sengaja, maka sah sholatnya. Tapi kalau diyakini darah itu sebelum sholat, maka sholatnya batal dan harus diganti bajunya atau dicucikan lagi. Sengaja atau tidak sengaja, kalau bersentuhan kulit laki suami dan istri itu membatalkan wudhunya. Sengaja atau tidak sengaja itu batal. Tidak boleh kalau misalkan kita mengambil lebih dari satu mazhab, akan kacau balau nantinya. Jadi kalau misalkan satu mazhab yang kita pakai ya sudah itu, tanpa menyalahkan mazhab yang lain dan tanpa merasa mazhabnya lebih benar. Udah itu aja. Dalam hal tertentu memang boleh, tapi itu ada syaratnya. Dikatakan oleh ulama kalau orang itu ber-VG saja tanpa bertasawuf bisa menjadi fasik. Atau bertasawuf saja tanpa ber-VG bisa menjadi zindik. Yang bagus apa? Dua-duanya dengan landasan tauhid. Nah, kalau sepenting apa semuanya penting. Ya dengan berusaha kembali melakukannya lagi, dengan memberikan semangat kepada diri. Itu cara mengembalikan kebiasaan baik yang telah lama ditinggalkan ya dengan motivasi, dengan bermotivasi dan berusaha melakukan dan dipaksa diri untuk melakukannya. Jika kehidupan tak berpihak dengan kita, sebetulnya bukan kehidupan yang tidak berpihak dengan kita. Kita yang tidak bisa menerima kehidupan, ya. Karena kita tidak memahami makna hakikat dari hidup dan tujuan. Waalaikumsalam. Amalan apa supaya bisa melunasi hutang? Banyak sih sebetulnya. Tapi omongannya juga masih punya hutang. Amalannya banyak antara lain seperti kita membaca musabbiat. Obat tetes mata itu kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan, tapi Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau mata itu juga bisa membatalkan obat tetes mata. Karena kalau kita coba ya, kita tetes mata itu biasanya terasa di tenggorokan. Kalau itu bisa membatalkan. Apakah boleh menjawab sholat saat kita ada di kamar mandi? Mungkin maksudnya menjawab adzan ya, ini bukan sholat. Kalau menjawab adzan ketika kita di kamar mandi nggak boleh. Nah, gimana caranya? Setelah selesai dari kamar mandi kita keluar, maka kita menjawabnya dengan godok menjawab. Apa hukumnya apabila kita ketika puasa marah-marah? Apa hukumnya Bibtola? Puasa marah-marah? Enggak apa-apa. Kalau orang kurang ajar. Memang tidak membatalkan puasanya, tapi fadilahnya bakal. Sholat qobliyah itu sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu setelah masuk waktunya sholat. Nah, adzan itu menentukan waktunya telah masuk waktu. Jadi kalau misalkan ketika adzan kita sholat qobliyah sebetulnya boleh, cuman afdolnya nunggu sampai adzan selesai. Sholat duha bacaannya bebas sih, mau baca sholat apa tidak harus. Jadi bacaan di sholat duha itu tidak harus sholat tertentu, bacaan tertentu. Wallahu a'lam. Sholat Jumat terus kemudian dilakukan sholat duha berjamaah itu biasanya karena zaman dulu jamaahnya kurang dari 40, maka ikhtiarnya ulama-ulama zaman dahulu setelah Jumatan kemudian sholat zuhur. Nah itu kebawa sampai sekarang, tidak apa-apa sih. Kalau kumur pas waktu berpuasa, kalau kumurnya kumur sunnah seperti mau wudhu, maka diperbolehkan dengan tidak berlebihan. Kalau ada yang tertelan tanpa sengaja maka tidak batal. Kalau berlebihan maka batal puasanya kalau tertelan tanpa sengaja sekalipun. Oleh nadirnya atau oleh yang mewakafkan awal itu bisa dirubah, sholat dirubah menjadi masjid. Tapi kalau masjid dirubah menjadi musola ini tidak bisa. Waalaikumsalam. Amalan apa supaya bisa melunasi hutang? Banyak sih sebetulnya. Tapi omongannya juga masih punya hutang. Amalannya banyak antara lain seperti kita membaca musabbiat. Pertama yang harus kita dahulukan adalah memberi nafkah yang wajib. Kalau kita punya istri maka istri dan anak. Kemudian baru orang tua, baru kemudian yang lain. Itu urutannya. Memukul istri itu ya kalau dalam hukum syariat itu ghairu mubrih namanya. Cuman zaman sekarang juga repot ya. Kita memukul istri jangankan begitu, bentak aja bisa kena KDRT nantinya, kena kekerasan verbal. Waalaikumsalam. Sebetulnya tidak ada mantan mertua atau mantan menantu, itu tidak ada. Jadi mertua atau mantu itu akan mahram selamanya, walaupun sudah pisah dengan istri, itu tetap akan mahram selamanya sampai kapanpun. Sayyidina Akbarnya dimaksud apa? Banyak. Ada Ali Akbar, ada Habib Abdullah Ridus Al-Akbar. Banyak. Niat sholat duha itu ya langsung aja usolli duha. Rakaat ini atau usolli sunat duha juga boleh. Jadi niat duha itu seperti itu. Sikat gigi kalau di waktu puasa itu kalau secara pendapat mu'tamad Imam Syafi'i itu makruh setelah zuhur. Tapi kalau menurut Imam Nawawi tidak makruh asal tidak ada yang tertelan. Kalau tertelan maka batal puasanya. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan lanjutan ini ya.
setelah subuh ya, oke. Tidak batal kalau posisi seperti itu. Jadi karena kan ihtilamnya itu kan sebelum subuh, kemudian setelah subuh ketika kencing ada sisa mani yang keluar, itu tidak membatalkan puasanya. Puasanya tetap sah. Ibu hamil dalam puasa sama saja sih sebetulnya. Kalau dia mampu untuk berpuasa, silakan berpuasa. Kalau dia tidak mampu, merasa kurang sehat atau mungkin takut janinnya kenapa kurang gizi atau gimana, maka boleh tidak puasa tapi wajib qadha plus fidyah nanti. Ketika kita sujud, kita boleh untuk berdoa. Ya, berdoa terserah ketika sujud ya. Kemudian doa dengan bahasa Indonesia boleh dengan hatinya. Doa dengan bahasa Indonesia silahkan. Kalau menghirup asap rokok dengan sengaja ketika puasa itu bisa membatalkan puasanya. Tapi kalau tanpa sengaja ya tidak. Kalau berdoa buka puasa di siang hari apakah membatalkan puasa? Ya enggak membatalkan puasa. Kalau hanya doa buka puasa di siang hari enggak apa-apa. Cuma ngapain gitu buka puasa doanya di siang hari. Ba'diyah dan qobliyah itu tidak bisa digandeng dengan taraweh. Ba'diyah Isya ini yang ditanyakan ya. Jadi Ba'diyah Isya tidak bisa digabung dengan taraweh. Tidak sah, harus salah satu.